bocor. Ini lumayan banyak, karena coba pahami aja. Tapi nanti aku kasih tau yang sering dirasakan. Pertama dari jantungnya sendiri. Udah pernah dengar CHD? CHD adalah ya congenital heart disease atau bahasa Indonesianya penyakit jantung bawaan dari lahir ya. Penyakit jantung bawaan dari lahir. Ada dua klasifikasinya. Ada yang namanya cyanosis sama acyanosis. Kalau cyanosis artinya ya, kebiruan. Dia lahir udah biru gitu. Itu dari cyanosis. Kalau acyanosis udah dia nggak biru waktu lahir. Nah, yang cyanosis kalian cukup perlu hafal dua penyakit utamanya. Ada TOF namanya, tetralogy of Fallot, sama TGA, transposition of great artery. Dua itu doang ya. Acyanosis ini banyak nih. Ada yang FSD, ASD, PDA, PFO, udah dengar kan semuanya. Terus ada yang pulmonary stenosis, aortic stenosis, concept of yang jelasin yakin. Cuma oh ya ini. Kalau yang acyanosis biasanya disebabkan karena namanya left to right side. Jadi ventrikel kiri harusnya kan dia pompa darah ke mana? Ventrikel kiri. Aorta kan, pas bawah tubuh. Nah, kalau ada defek di situ, dia bisa terjadi left correction. Darah yang di sini bisa ke ventrikel kanan kan. Yang terjadi adalah ya udah nanti darah yang teroksigenasi dia berkurang sebetulnya, tapi nggak sampai cyanosis karena masih ada darah yang oksigen. Gampangnya gitu. Nanti kalau lama-lamaan yang perlu kalian pahami sampai jadi dokter adalah ada namanya Eisenmenger syndrome. Dari left to right side, jadinya dia kembali gitu, jadi right to left side. Jadi nanti lama-lama tekanannya kan terganggu. Jadi yang darinya tadi di ventrikel kiri ke kanan, jadinya kanan ke kiri, ya kan? Kalau kanan ke kiri kan yang terjadi, yang harusnya darah dia ke tubuh, dia langsung ke darah kotornya langsung ke kiri, darah kotor langsung ke tubuh. Makanya bisa cyanosis kalau udah Eisenmenger. Yaitu perubahan dari acyanosis ke cyanosis, namanya Eisenmenger syndrome. Sebenarnya ada banyak, cuma 4 yang kita bahas. Ada namanya patent foramen ovale, udah tahu ya, dia gagal tutup kan. Terus ada atrial septal defect, ventricular septal defect, patent ductus arteriosus. Ini udah tahu ya. Nanti harusnya kalau yang ductus arteriosus pada fetal, dia kan ngebantu sirkulasi kan pada saat baru lahir. Kalau dia lahir, dia harus udah berubah, namanya jadi ligamen arteriosus. Kalau dia gagal menutup, namanya patent ductus. Biasanya kalau dia masih ditunjuk salah satunya, entah di korakvalenya, bagian ligamen arteriosusnya, jadi kalian juga aja kelainannya sekitar itu. Udah bisa ngebayang. Kalau misalnya di daerah ventrikular berarti kemungkinan sekarang kita bicara murmur atau bising jantung. Kita perlu pahami ada dua, stenosis sama regurgitasi. Kalau stenosis artinya katupnya dia gagal buka, jadi bukanya kayak gini. Harusnya kan bukanya penuh gini ya. Jadinya bukanya kayak setengah aja. Terus yang regurgitasi harusnya dia nutup sempurna, tapi karena ada kelainan dia gagal nutup sempurna. Nah dari dua ini nanti nyebabin namanya turbulensi darah. Jadi nanti kalau ada gangguan ini kan darahnya jadi kacau kan, dia tabrak-tabrakan sama dinding pembuluh darahnya, makanya ada bising jantung. Nah bising jantung itu banyak, tapi kalian cuma perlu pahami yang ini udah hafal ya. Misalnya kalau kalian auskultasi bising jantung di daerah aorta, itu letak anatomisnya di SIC 2 ini ya, parcialis yang extra. Pulmonal berarti ada di ya SC2 parcialis extra. Nah ini kalian 4 lokasi ini harus kalian hafal sampai jadi dokter gitu kan. Nah ya udah, kemungkinan kalau kalian dengar bising jantung di wilayah aorta, kemungkinan cuma nanti ada aorta stenosis nih. Kalau kalian dengarnya di mitral, ya berarti kemungkinan mitral regurgitasi atau enggak mitral stenosis. Tergantung nanti fase sistolik atau fase diastolik. Ya gampang gitu sih.
Ini ada mnemonik singkatnya. Kalau kalian mau belajar, jadi kalau waktu sistol dia namanya MRAS. Jadi mitral regurgitasi, aorta stenosis itu terdengar waktu sistol. Kalau yang diastol kebalikannya, mitral stenosis, aorta regurgitasi. Ini saja. Ada coarctio of aorta. Coarctio itu artinya penyempitan. Nah, penyempitannya di mana? Pas di bagian dekat ligamen arteriosisnya, ya kan? Kelihatan nggak? Nah, penyempitan kayak bentuk cincin, ya udah nanti darahnya alirannya jadi terhambat. Ini yang asianosis. Terus ada atresia valva tris cupidalis. Nah, atresia itu artinya gagal terbentuk. Jadi gagal terbentuk valvula tris cupidalis. Gambarannya kayak gini ya. Jadi nggak ada ruangan terbagi antara yang atrium kanan sama ventricle. Jadi nggak ada valvula. Terus ini yang tadi masih sama. Ya. Kita masuk yang asianosis. Tadi ada yang namanya TFL, tetralogy of Fallot. Tetra itu artinya 4. Jadi ini adalah 4 kombinasi penyakit dari satu diagnosis. Jadi ada 4 penyebab. Ini kalian harus hafalin juga. Pertama FSD, ventricular septal defect. Terus pulmonary stenosis, overriding aorta, sama terakhir hipertrofi right ventricle. Kayak 4 ini ya. Yang nyebabin yang namanya tetralogy of Fallot. Gambaran khasnya kalau kalian lihat ada UB atau enggak responsi, kalau ada gambaran X-ray kayak gini, gambaran khasnya adalah bentuk sepatu gitu. Nah itu udah pasti nih tetralogy. Nah yang kedua tadi kan ada yang namanya TGA kan, transposition great artery. Ya udah harusnya ventricle kanan ke pulmo, ventricle kiri ke aorta, dia kebalik gitu. Jadinya kayak gini. Yang ventricle kiri langsung ke pulmo, ventricle kanan dia langsung ke aorta. Ya udah, makanya sianosis, darah kotor langsung ke seluruh tubuh kan. Gambaran khasnya kalau kalian lihat bentukannya bukan sepatu tapi yang sebelah kanan bentukannya adalah X telur gitu. Jadi jantungnya bentuknya bulat, oval. Oke, terus ada yang namanya HLAS. Ya, gambarannya kayak yang sebelah kanan itu. Harusnya ventricle kirinya sempurna ruangannya karena dia hipoplastik, gagal terbentuk. Ya udah, nanti aliran darahnya berkurang ke seluruh tubuh. Ini jarang. Nah, ini kardiak tamponade ya. Biasanya penyebab dari perikarditis, kalau enggak trauma, kalau ditusuk. Oke. Jadi kan di kafum perikardium harusnya terisi cairan yang berpulmas. Nah di situ juga bisa ada darah. Kita sebutnya kardiak tamponade. Oke. Yang gambaran yang itu. Jadi ada klinis khasnya. Kita sebutnya triad back. Triad back itu gabungan dari 3 klinis. Pertama dia hipotersi. Kedua dia distensi jugular vein, maksudnya vena jugularnya sini nanti kelihatannya lebar gitu. Terus ketiga muffled sound. Jadi kalau kalian auskultasi dia nggak terdengar apa-apa. Nah, logikanya kan kalau ada darah di jantung kan tertutup kan, jadi makanya kalian nggak akan dengar. Kemungkinan ada kardiak tamponade. Bisa karena ditusuk, kalau nggak hipertensi, kalau nggak perikarditis. Ada namanya cardiac reference pain. Jadi nyeri alih dari jantung. Jadi jantung kalau nyeri dia nggak harus di dada kanan aja. Dia biasanya nyebar ke dada kiri. Dia nyebar ke bahu sampai tangan kita biasanya. Itu khasnya nyeri jantung. Biasanya pada orang yang serangan jantung, dia akan nyerinya dari tangan sampai dada, sampai bahu. Itu karena apa? Karena dia stimulasi segmen serabut efrennya ke segmen T1 sampai T4. Kalau kalian hafal dermatom, T1 itu bagian bahu sini sampai tangan kita. Jadi itu nyeri alih jantung, harus kalian ingat T1 sampai T4. Oke. Itu kasih jantung nyerinya gini, dia nyerinya dari sini sampai T1 T4 ya gitu. Ini ada yang namanya serangan jantung. Kalau kita sebutnya
acute myocardial infarction atau myocard infarction. Itu adalah serangan jantung. Jadi bedain serangan jantung sama henti jantung ya. Kalau serangan jantung penyebabnya adalah iskemia. Kalau dia bicaranya serangan jantung berarti penyumbatan. Kalau henti jantung itu karena listriknya. Biasanya kalau henti jantung dia langsung ya udah jantungnya nggak berkontraksi. Nah, kalau yang serangan jantung ya udah kalian udah pasti tahu yang namanya aterosklerosis. Situ ada penyumbatan di pembuluh darahnya yang nyebabin oklusi sampai nanti iskemia. Ini buat arterinya nggak usah kalian takutin, nggak sampai sana. Ini terminologinya. Kalau kita bicaranya penyumbatan di otak namanya stroke. Kalau di jantung bisa angina, ami atau penyakit jantung koroner. Kalau di perifer kita bilangnya PAD, perifer arterial disease. Jadi kasusnya serangan jantung. Jadi kalau misalnya kita bicara ACS, acute coronary syndrome, cuma ada 3 ya. Acute coronary syndrome cuma ada 3. Unstable angina, NSTEMI sama STEMI. Pertama yang dari paling mudah ada yang namanya STEMI. Itu yang paling parah. Jadi kasnya adalah dia nyeri dada, diikutin sama kalau nanti dia nyeri dada diperiksa EKG-nya. Ada gambaran kasnya, ST, elevation, myocardial infarction. Udah belajar kan kalau di EKG ada gelombang P, QRS, terus gelombang T kan. Nah, antara QRS sama nanti yang T, kayak gini. Harusnya dia lurus, ini kan dia naik kan segmennya bagian ST-nya. Nah itu kita sebutnya pasti STEMI. Lead jantung itu ada 12. Nah kalau dia STEMI-nya di lebih dari satu lead jantung, itu kemungkinan besar pasti STEMI. Dan itu gawat darurat harus ditangani. Nah bedanya sama STEMI adalah dia nggak ada gambaran ST elevation. Kebalikannya dia justru biasanya depresi gitu. Nah, kalau ini kan elevation, ini depresi. Ini keras banget di penyakit jantung. Terus ada yang namanya unstable angina. Dia biasanya mirip sama STEMI, cuma kita bedainnya adalah dari kalau unstable angina dia tidak sampai nekrosis jantungnya, jadi nggak ada peningkatan enzim sih. Kalau yang STEMI nggak ada peningkatan enzim jantung. Tandanya sih, jadi nanti cek darahnya sama cek EKG. Oke, next aja ini ya tata laksananya. Pasti udah pernah dengar namanya stent jantung atau rim jantung. Namanya DPCI, percutaneous coronary intervention. Jadi dipasang rim jantung di sumbatannya supaya aliran darahnya bisa terbuka kan. Kalau parah banget tapi jarang, kita biasanya cangkok gitu, namanya bypass. Jadi arteri dari femoral, radial diambil terus dipasang di jantung. Kalau udah parah banget fokus. Nah, ini kita ngeceknya sumbatannya ada di mana. Selain dari EKG, kita bisa pakai coronary angiografi. Ini pakai X-ray gitu. Nah, ini sekarang yang sirkulatoria. Udah tahu ya, CPR, RJP. Kalau henti jantung, kita tahu alasannya adalah RJP. Kalau serangan jantung, kita enggak RJP gitu. Karena dia masalah iskemik. Kalau iskemik kita kasih obat-obatannya. Kalau dia henti jantung, kalian periksa nggak ada nadinya, kalian langsung RJP. Itu lah tandanya. Ada pernah lihat airway, kalian cek dulu ada hambatan adanya, breathing. Kalau nafasnya kurang kuat, kalian kasih nafas buatan. Terus terakhir kalian kompresi. Terus yang arteri ini harus kalian hafal lokasinya semuanya. Sebenarnya masih banyak. Ini biasanya koresponsi. Jadi tanyain pulsasi arteri yang ditunjuk arteri. Ini arteri tibialis, os, radial. Ini arteri subtilis. Arteri radialis, arteri obli, yang paling kanan ada ya, itu yang kanan bawah ya, itu ya, pokoknya pasti keluar. Nah ini ada aneurisma, jadi aneurisma itu pembengkakan pembuluh darah. Jadi dia gambarnya kayak gitu. Yang
penting kalian bisa bedain aneurisma sama diseksi aorta. Kalau diseksi dia artinya udah ruptur. Jadi gambarannya kan ada tunika payudara kan. Salah satu tunikanya biasanya tunika yang di tengah dia robek. Gambarannya yang gambar keempat. Kalau aneurisma dia cuma ngelebar doang. Udah. Ini bedain penyakit vena sama arteri. Kalau vena ingat ya, karena katupnya doang. Katupnya bisa melemah karena usia, genetik dan lain-lain. Kalau arteri karena adanya subbata, biasanya arteriosklerosis. Ini buat ngecek asam basa, pH-nya, tesnya namanya arterial blood gas. Jadi diambil darahnya, diperiksa buat lihat pH-nya, asam atau basa. Iya, yang penting kalian tahu lokasi 10 limfonodi. Udah dapat ISL kan ya? Kalau misalnya ada pembesaran, kemungkinan ada namanya limfadenopati gitu. Jadi ada 10 di lokasi sini. Kalian hafalin aja 10 itu apa aja. Oke, udah. Tadi mau tanyain?